Halo teman YouTube, ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Kali ini kita akan belajar tentang beda arus searah atau DC dalam bahasa Inggris direct current dengan arus bolak-balik atau AC bahasa Inggrisnya alternating current. Oke, kita akan belajar itu menggunakan aplikasi yang namanya PET Interactive Simulation. Kita akan pakai yang Circuit Construction Kit AC. Alamatnya kamu bisa searching di Google ya. Kita akan pakai ini untuk menjelaskan apa sih bedanya rangkaian AC dengan rangkaian DC. Oke, setelah kita klik maka kita pilih yang AC voltage ya. Kita pilih yang ini, kita klik. Nah, kita akan ketemu sama dashboardnya. Ini virtual lab yang nanti kita akan pakai ini untuk memahami perbedaan antara rangkaian AC dengan rangkaian DC. Oke, yang pertama ini ada wire ya. Wire, cara pakainya klik, drag, lepaskan. Nah, ini kabel. Ini bisa ditarik-tarik ini ya, klik tahan, belok-belokkan. Cara ngilangkannya bisa klik delete begini atau bisa dikembaliin ke tempatnya ke sana. Oke. Yang kedua baterai ini sumber tegangan DC atau sumber tegangan arus searah ya baterai ini. Ini propertinya ini bisa diklik, nanti akan kelihatan di bawahnya. Ini tegangannya 9 volt. Kemudian ini bisa dibolak-balik kutubnya, positif negatifnya. Kemudian cara ngilanginnya ini bisa di delete atau dikembali. Kita delete ya. Oke, selanjutnya AC voltage. Ini adalah sumber tegangan AC. Kemudian ini kita bisa lihat propertinya juga. Yang pertama ada tegangan 9 volt. Kemudian frekuensinya 0,5 Hz. Kita delete dulu. Kemudian ini bolam lampu. Ini enggak, propertinya hambatannya 10 ohm. Kita delete. Kemudian resistor yang kali ini nanti kita nggak pakai dulu, sama switch atau saklar. Kemudian yang penting juga ini ya, ini namanya voltage chart. Ini bisa melihat chart dari tegangan pada suatu rangkaian. Kemudian yang ini current chart atau grafik arus ya, untuk nonton grafik arus pada sebuah rangkaian. Nah, cara kembalinya, kembaliin aja ke tempatnya sini, kembaliin aja. Oke, udah paham. Kemudian ini untuk refresh. Oke, kemudian kita akan buat dua rangkaian yang berbeda karena tujuan kita kali ini praktikum virtual itu adalah untuk mengetahui beda antara rangkaian arus searah dengan rangkaian arus bolak-balik. Maka kita akan buat dua rangkaian ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa. Yang pertama kita akan buat rangkaian AC. Rangkaian AC itu berarti kita pakai sumber tegangan rangkaian AC kita pakai sumber tegangan AC ini ya. Oke, kemudian yang kedua rangkaian DC kita pakai sumber tegangan DC. Nah, ini kita selesaikan dulu yang AC. Kita pakai sederhana saja, lampu. Nah, kawat kita buat rangkaian kayak gini. Kemudian nanti ada lampunya begitu. Nah, kamu juga bisa nyoba ya. Kemudian ini dikasih lampu ini. Oke, sambungin. Ini sambungin juga sini. Oke, nah nyala deh lampunya. Ini yang AC. Sekarang yang DC, kita buat yang DC. Sama rangkaiannya, cuman beda di sumber tegangannya aja. Yang atas itu sumber tegangan AC, yang ini sumber tegangan DC, sama persis. Kita buat kabelnya gini, kemudian kita kasih lampu juga. Oke, kemudian sambungnya nyala. Oke, sip. Ini kalau kamu mau mutus ini tinggal diginiin ya, nanti dia akan putus sendiri. Nah, nyambung. Ini kalau salah ini nanti akan kebakar. Ini kalau kamu kutubnya jadi satu, konslet kebakar. Nah, animation speed, little current, animation reduce normal. Oke.
potong. Nah, ini salah, ini harusnya kawatnya itu, kabelnya itu di dua kutub yang berbeda pada lampu. Ini pun sama, kalau ini kamu naruhnya pada satu kutub ya ini akan kebakar juga. Oke, kita kembaliin ya ke yang betul, ini yang betul, oke. Dari sini kita bisa lihat nih perbedaan yang pertama. Kita akan cari tahu perbedaan yang pertama dari nyala lampunya. Lihat nih, nyala lampu untuk rangkaian AC kayak gini ya, kedap-kedip ya. Ini ya, mati, nyala, terang, mati, nyala, terang, mati. Begitu kan nyala lampunya untuk yang rangkaian AC. AC itu alternating current atau yang rangkaian arus bolak-balik. Kalau yang rangkaian arus arah, lampunya lihat nih, nyalanya benderang terus, tidak berkedip-kedip. Kalau yang AC nih, mati, lampu berkedip ya, kayak lampu disco gitu. Nah ini, jadi bedanya yang pertama adalah nyala lampu untuk rangkaian AC itu berkedip-kedip. Nyala lampu untuk rangkaian DC atau searah itu nyalanya terang terus kayak gini. Nah, begitu. Sekarang pertanyaannya, Pak Wisnu tanya sama teman-teman nih. Kalau yang rangkaian lampu di rumah itu yang kedip-kedip atau yang nyala terus? Ayo. Yang apa? Iya, betul. Yang nyala terus? Iya. Berarti rangkaiannya yang apa? Yang DC. Salah. Kalau rangkaian listrik rumah itu adalah rangkaian listrik AC atau rangkaian listrik arus bolak-balik. Pak, tapi kok nyala lampu di rumah saya kok nggak berkedip-kedip, Pak, tapi terang terus, Pak? Sebenarnya nyala lampu di rumahmu itu berkedip-kedip, sama kayak nyala ini. Cuman bedanya, coba lihat ini. Ini frekuensi sumber tegangan AC-nya itu cuma 0,5. Coba sekarang kita cepetin sampai pol. Gimana nyala lampunya? Semakin cepat kedipnya ya. Nah, kalau listrik PLN itu frekuensinya adalah 60 Hz. Artinya dalam 1 detik itu berkedip kayak gini itu 60 kali. Nah, mata kita itu gampang banget tertipu. Karena berkedipnya 60 kali dalam 1 detik, sehingga mata kita itu tertipu. Yang seharusnya itu lampu di rumah kita itu berkedip kayak gini, tapi karena saking cepatnya, maka tidak berkedip seperti itu. Terlihat tidak berkedip. Begitu ya, sama aja kayak pelek ruji sepeda atau sepeda motor atau mobil. Kan kalau mobil, motor atau sepeda mereka berjalan kenceng kan terlihat ya, itu kayak nggak lubang ya, kayak full gitu. Sama aja kayak ini karena terlalu cepat sehingga ini terlihat nyala terus begitu. Karena frekuensinya PLN, sumber PLN itu 50-60 Hz. Sehingga artinya 50-60 Hz itu dalam 1 detik itu berkedip 50-60 kali. Nah, mata kita itu tertipu. Mata kita itu tertipu yang harusnya berkedip karena mata kita itu nggak mampu melihat kedipan itu yang terlalu cepat. Maka terlihat lampu di rumah itu seperti nyala terus. Begitu. Bukti lain kalau lampu di rumah itu nyalanya berkedip itu saat kita merekam video malam hari di dalam ruangan. Nah, begitu. Kalau frekuensinya berbeda, nanti akan terlihat yang namanya flickering. Nanti ada video flicker itu. Nah, kalau video flicker itu bagi orang-orang yang suka videografi itu namanya jelek, terlihat jelek, flicker gitu ya. Nah, itu flicker itu menunjukkan bahwa sebenarnya lampu yang ada di rumah kita itu berkedip kayak gini. Cuman masalahnya frekuensi yang dipakai sumber tegangan kita PLN itu 50-60 Hz sehingga 1 detik itu berkedipnya 50-60 kali. Akibatnya apa? Akibatnya ya nggak terlihat berkedip begitu. Jadi paham ya, yang AC itu berkedip kayak gini, kemudian yang DC itu ya nyala kayak gini. Kemudian yang kedua adalah yang terlihat dari sini perbedaannya adalah arah elektronnya. Lihat nih. Kalau yang AC, arah elektronnya itu dandut, balik sana, balik sini, balik ke sana, sini, balik ke sana, sini. Sedangkan kalau yang DC atau searah, itu arah elektronnya ya searah kayak gini terus.
kayak gini stop di sini habis, kemudian dia lagi keluar lagi elektron sampai sini stop sini, kemudian dia keluar lagi dari sini lewat sini stop lagi sini. Kalau yang arus bolak-balik, lihat nih, bolak-balik, namanya aja arus bolak-balik ya. Ini elektronnya bolak-balik. Kalau dirubah arusnya, nah ini arusnya bolak sana balik sini, bolak sana balik sini, bolak sana balik sini. Kalau di searah atau rangkaian arus searah DC, ya arusnya kayak gini terus arusnya. Nah, kalau elektronnya itu kebalikan arah dari lawan arusnya, kebalikan arah dari arah arusnya. Jadi arah arus itu sebenarnya arah konsep dari kebalikan arah gerak elektronnya. Yang bergerak kan elektron, bukan positif. Jadi gerakan elektron itu sebenarnya begini. Nah, ini pergerakan elektron. Tapi arah arusnya itu secara konsep disebut berlawan arah dengan arah gerak elektron. Arusnya itu begini. Paham ya? Kalau arah elektronnya ke sana, arah arusnya itu ke sini. Karena konsep arus listrik itu sebenarnya lawan arah dari arah gerak elektronnya. Begitu. Jadi sudah ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah nyala lampunya. Kalau yang AC nyala lampunya kedip-kedip, kalau yang DC nyala lampunya terang terus. Kemudian yang kedua adalah arah elektron atau arusnya. Kalau rangkaian AC atau bolak-balik itu arah elektronnya bolak-balik. Kalau rangkaian searah, arah elektronnya ini kayak gini terus. Nah, itulah kenapa ini nih, kalau kamu punya baterai itu bisa habis karena dia bergeraknya searah. Jadi saat di sini terjadi perbedaan kutub di sini kutub positif, di sini kutub negatif, maka di sini itu kelebihan positif, kekurangan negatif. Sedangkan di kutub negatif itu kelebihan muatan negatif, kekurangan muatan positif. Akibatnya karena ada beda potensial, maka sistem itu cenderung untuk seimbang, sehingga negatif akan mencari positif biar dia jadi satu, maka negatifnya akan bergerak. Kenapa kalau nggak positifnya? Karena negatifnya lebih ringan ya. Ini bergerak, yang bergerak negatifnya ke sini terus sampai sini, negatifnya satu ketemu pasangannya positif, terus bergerak lagi sampai sini, ketemu lagi negatifnya bergerak nih, ketemu positif, gerak lagi ke sini ketemu positif, gerak lagi ke sini ketemu positif, gerak lagi ke sini ketemu positif, terus sampai negatifnya itu semuanya ketemu habis. Artinya di sini sama di sini tuh udah netral atau tegangannya seimbang, beda potensial seimbang. Sehingga kalau sudah seimbang beda potensialnya, sehingga tidak ada elektron lagi yang bergerak ke sana. Kalau tidak ada elektron lagi yang bergerak, itu artinya bateraimu sudah habis. Begitu. Oke guys. Oke, sudah ada dua perbedaan. Kita udah belajar dua perbedaan. Sekarang selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari grafik tegangan dan arusnya. Kita akan pasangin semua rangkaian ini, grafik tegangan dan arus. Kita lihat, kita yang AC dulu. Kita lihat sebelah sini pasang satu, sebelah sini pasang satu. Kemudian grafik arusnya sebelah sini kita pasang. Kok nggak terdapat ya? Sorry, ini nggak dapat juga. Oke, sekarang yang searah kita pasang satu, kemudian ini kita pasang satu juga. Ini kemudian arus kita pasang di sini satu. Oke. Dari sini kita bisa membandingkan nih, kita kurangin ya biar agak bagus jadi 0,5 kayak tadi. Oke, seginilah. Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingan grafik dari rangkaian arus bolak-balik dengan rangkaian arus searah. Grafik tegangan ini voltage ya, berarti ini grafik tegangan, ini current A, ini berarti grafik arus ampere satuannya, ini grafik voltage tegangan satuannya volt, ini voltage volt ya, current A, begitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa, lihat nih, kita akan lihat di arusnya dulu. Untuk yang arus searah, lihat nih arusnya. Arusnya ini lurus kayak gini tok, lurus terus.
Kalau dalam bahasa matematika, grafik seperti ini disebut sebagai grafik garis lurus. Lurus kayak gini nih, ini lurus dari sini ke sana. Nah, beda dengan grafik yang ditunjukkan, grafik arus yang ditunjukkan pada rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian arus bolak-balik, grafik arus yang ditunjukkan kayak gini nih. Kayak gelombang ya, kayak gelombang, gambar gelombang gitu kan. Nah, begini, gambar gelombang. Dalam bahasa matematika, grafik seperti ini itu disebut sebagai grafik sinusoidal. Kamu pelajari ini di kelas 10 kemarin, grafik sin, grafik cos kan, di matematika. Nah, ini khususnya trigonometri, ini grafik sin, sinusoidal. Grafik sin cos ya. Nah, ini. Sekali lagi, kalau arus, lihat grafiknya, grafik garis lurus. Kalau arus yang searah, grafiknya garis lurus. Kalau rangkaian arus bolak-balik, grafik arusnya itu sinusoidal atau bentuk gelombang kayak gini. Nah, maknanya apa sih grafik ini? Makna dari grafik ini nih, lihat nih. Kalau garis lurus ini maknanya itu adalah nilainya konstan pada setiap waktu. Setiap detik itu nilainya sama terus. Sehingga jejak yang ditinggalkan oleh titik ini setiap detiknya itu ya akan membentuk garis lurus. Jadi makna grafik garis lurus itu adalah nilainya konstan atau tetap. Nah, kayak gini. Nah, ini nilainya berapa arusnya untuk rangkaian ini? Nilainya 1 ampere ini, 1. Terus setiap detik, detik ke-1, 1, detik ke-2, 1, detik ke-3, 1, detik ke-4, 1, detik ke-5, 1, detik ke-6, 1, detik ke-8, 1. Nah, ini ya misal ya. Aku kasih stopwatch ya. Klik. 1 detik ke-2, nilainya 1 detik ke-6, 7, 9, 1. Gitu. Jadi nilainya itu sama terus 1 setiap detiknya. Paham ya? Nah, sekarang kalau grafik arus pada rangkaian arus bolak-balik itu grafiknya sinusoidal. Artinya apa? Setiap detiknya nilainya itu berubah-ubah terhadap waktu. Detik ke-1 nilainya 0, naik. Jadi positif 1, turun 0, negatif. Naik lagi jadi 0 lagi, positif lagi. Turun 0, negatif lagi. Naik lagi sampai 0 lagi, turun naik lagi. Nah, nilainya ini itu berulang-ulang. Nilainya berulang-ulang dari maksimal 1, turun negatif 1, balik lagi ke 1. Begitu seterusnya, artinya nilainya ini itu berulang-ulang. Begitu. Kayak lingkaran ya, lingkaran kan berulang dari titik sini 0, balik lagi 0. Ini sama, 1 dari puncak turun ke bawah, naik lagi ke puncak, terus turun lagi ke bawah, naik lagi ke puncak, turun lagi ke bawah, naik lagi ke puncak gitu. Jadi kalau grafik sinusoidal itu artinya berarti setiap detik, setiap waktu nilainya itu berubah-ubah, tapi dia punya nilai maksimal dan minimal. Nilai maksimalnya berapa ini di grafik arusnya? Nilai maksimalnya 1 nih ya, 1 belum sampai 1 ya, nih nilai maksimal. Jadi nilai simpelnya di sini. Nilai minimalnya polnya di sini, pol. Udah. Begitu, bedanya begitu. Kalau rangkaian arus searah, arusnya itu podo terus, sama saja, sama terus. 1 nih nilainya 1 terus tiap detik. Nah, sedangkan untuk arus bolak-balik itu nilainya ini lihat. Naik turun, alias berubah-ubah terhadap waktu. Kadang positif, kadang negatif, kemudian berubah lagi negatif, positif lagi begitu, dan berubah-ubah. Nilainya membentuk sebuah siklus, balik lagi ke situ, kembali lagi ke situ nanti. Begitu bedanya. Oke. Kemudian yang kedua, grafik tegangannya. Untuk yang arus searah, lihat tegangannya. Sama kayak arus, tegangannya itu grafik garis lurus. Artinya tegangan pada rangkaian arus searah itu konstan. Sama terus, podo terus. Lihat, ini berapa? Ini sekitar 9 ya. Sama terus nilainya setiap detik-detik ke-1, 9, detik ke-2, 9, detik ke-4, 9. Kok bisa 9, Pak? Ya karena sumber tegangannya nih. Nah, sumber tegangannya 9 volt. Sehingga tegangan yang ditimbulkan ya 9 volt. Terus, podo terus, sama terus. Begitu. Paham ya? Sedangkan untuk yang tegangan pada rangkaian arus bolak-balik, itu tegangannya sama kayak arusnya, setiap detik itu berubah-ubah. Maksimal 9, turun 0, negatif 9, naik lagi 0, positif 9 gitu. Nilainya berubah-ubah terus nih, lihat nih nilainya nih. Nah, nilainya tegangannya tuh naik, positif, turun, pol 9, naik lagi pol 9,
turun lagi gitu. Jadi tegangannya itu berubah-ubah. Kalau ini tegangannya tetap, kalau ini tegangannya berubah-ubah begitu. Jadi kita tadi udah belajar 4 perbedaan antara rangkaian arus searah dengan rangkaian arus bolak-balik. Kalau arus searah yang pertama, nyala lampu yang ditimbulkan itu terus terang, berpendar terus. Kalau rangkaian arus bolak-balik, nyala lampunya berkedap-kedip. Tapi kok rangkaian PLN kita itu nggak berkedip-kedip, Pak? Itu karena mata kita aja yang ketipu karena terlalu cepat. Kemudian yang kedua, arah elektronnya. Arah elektronnya gimana untuk rangkaian arus bolak-balik? Yang bolak-balik, arti bolak-balik. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, sesuai dengan kecepatan frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin cepat bolak-balik. Begitu. Kemudian untuk yang arah elektron rangkaian arus searah itu searah atau arah elektronnya begini, searah terus. Ya wes kayak gini terus muter. Kemudian untuk grafik arus, untuk yang rangkaian arus bolak-balik, grafik arusnya sinusoidal. Maknanya adalah arusnya itu berubah terhadap waktu. Berubah terus terhadap waktu. Sedangkan rangkaian arus searah, arusnya grafiknya garis lurus, maknanya adalah arusnya tetap sama terus setiap waktu, sehingga grafiknya garis lurus. Perbedaan yang terakhir yaitu grafik tegangan. Untuk yang rangkaian bolak-balik, grafik tegangannya itu sinusoidal. Artinya apa? Tegangannya setiap waktu tuh berubah-ubah, nilainya berubah-ubah terus. Setiap detik itu berubah-ubah. Nah, grafiknya bentuk kayak gini, gelombang, maka disebut ini grafik sinusoidal. Nanti pasti rumusnya baik I sama V untuk arus bolak-balik pasti ada sinnya. Begitu. Sedangkan untuk yang rangkaian arus searah, lihat ini tegangannya sama terus. Ya, di 9 podo terus, sama terus. Begitu. Gimana? Sudah jelas ya? Punya gambaran perbedaan antara rangkaian arus listrik searah dan arus bolak-balik ya. Punya kan? Oke. Kalau belum punya, kalau masih ada pertanyaan, kamu bisa ketik di kolom komentar, nanti pasti Pak Wisnu jawab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Wisnu yang tanya nih. Kan arus itu ada 2 ya, arus searah dan arus bolak-balik. PLN kan kita tahu pakai yang arus bolak-balik atau AC. Pertanyaannya adalah kenapa PLN pakai yang AC? Atau kenapa PLN pakai rangkaian arus listrik bolak-balik? Nggak pakai yang DC, yang arus listrik searah? Nah, kalau kamu bisa, ketik jawabanmu di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya Pak Wisnu. Sampai ketemu lagi di video Pak Wisnu selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dan segala hal, ketik di kolom komentar. Insya Allah Pak Wisnu jawab. Kalau kamu suka model video kayak gini, nanti kita lanjutin ke materi-materi selanjutnya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Bye. Wassalam.